Salam permisa. Kembali kami dari ASI Jakarta ingin membawakan pendalaman Alkitab dan masih tetap fokus kepada buku Matius. Dan pada diskusi kali ini berjudul Tuhan, Orang Yahudi dan Bangsa Lain. Dan di samping saya ada Bapak Situmeang. Shalom pemirsa. Apa kabar Pak? Kabar baik Pak Darwis. Puji Tuhan. Dan di samping kiri saya juga ada Pak Andre. Iya. Shalom. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan selalu. Shalom, haleluya. Terima kasih saudara, kami beri sedikit ketahui bahwa ASI adalah Adventist Layman Service and Industry. Amen. Dari Jakarta Chapter. Ini adalah kumpulan orang awam di Conference DKI Jakarta yang ikut aktif di dalam pembahasan pendalaman Alkitab pada kali ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Bagaimana saudara Andri? Setuju Pak. Boleh saudara Andri memimpin kita dalam doa? Amin. Para pemirsa, saya undang kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu karena Allah pencipta kami sebagai manusia. Tuhan, turunlah hadirat-Mu melalui kuasa Roh Kudus. Kami akan membahas pelajaran yang indah dan luar biasa. Kami akan mengandalkan kuasa Allah. Terpujilah namamu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Judul kita adalah Tuhan, Orang Yahudi dan Bangsa Lain. Nah, ini sepertinya ada pengkotakan bangsa di sini. Gimana pendapat saudara Situmeang? Kenapa sampai judul ini begini, agak aneh sedikit? Ya baik, terima kasih Pak Darwis. Dikatakan di situ bahwa aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Nah di sini bahwa Tuhan sudah memilih bangsa Israel pada waktu itu. Dan sekarang implementasinya Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi terangnya. Tapi problemnya adalah apakah kita sudah menjadi terang sebagaimana apa yang diharapkan oleh Tuhan. Ini poin pentingnya. Jadi rupanya dulu bangsa Israel itu sudah menjadi pilihan. Sudah menjadi pilihan. Agar dia boleh menjadi terang ke bangsa terang lain. Kepada bangsa yang lain. Supaya bangsa lain itu juga mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Hebat sistem daripada Tuhan, bagaimana dia agar pekabarannya ini bisa sampai kepada seluruh bangsa di dunia. Saudara Andri Kaunang, kalau kita lihat pelajaran ini, Yohanes Pembaptis sudah dibunuh pada saat itu oleh Herodes ya. Amin. Ya. Tetapi kemudian Yesus sepertinya melupakan ini apa yang terjadi. Mereka pada down waktu itu merasa sedikit kecewa ya. Karena sepertinya tidak diperhatikan Yohanes Pembaptis. Tetapi kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang. Apa ini kira-kira hubungannya satu dengan yang lain? Oke, shalom. Terima kasih Pak Darwis, luar biasa pertanyaannya. Memang ada dua indikasi di sini Pak. Yang pertama adalah kita lihat kalau kita belajar tentang buku Matius 14, 15, 16. Ada ujian iman bagi murid-murid Yohanes Pembaptis. Mengapa? Karena mereka pagi, siang, malam berjalan dengan Taurat Allah. Jadi iman mereka otomatis harus kuat. Walaupun apa yang terjadi, contohnya terjadi bagi guru mereka, Yohanes Pembaptis, sebenarnya iman mereka bukan melihat kematian itu. Tetapi melihat bagaimana kuasa Allah terjadi sesuai rancangannya. Yang kedua, Yesus melakukan mujizat itu karena Yesus lihat orang-orang yang hadir di tempat itu adalah orang-orang yang dalam bahasa asingnya adalah unqualified people. Artinya mereka tidak mampu memahami iman itu sama dengan murid-murid Yohanes. Itulah timbul di dalam ayat pasal 16 buku Matius, belas kasihan Yesus. Luar biasa. Dan yang terakhir, Yesus mengingatkan mereka seperti dalam tulisan The Abundant Life Bible Amplifier. Mengingatkan bagaimana Yehova Jireh, Allah sudah membebaskan mereka dari Mesir menuju Kanaan dengan cara memberikan mana di padang yang luar biasa panasnya. Apakah ini gambaran 5.000 orang ini bagian dari mana itu? Saya lihat bahwa bangsa Israel mengharapkan, kalau bisa
makan gratis ini boleh boleh berulang-ulang seperti yang nenek moyang mereka alami di dalam mana yang setiap hari diberikan Tuhan kecuali hari Sabat. Sepertinya harapan mereka begitu ya. Gimana pendapat? Iya, jadi begini Pak Darwis, terima kasih. Relasinya adalah digunakan dua metode. Pertama, yang hadir itu memiliki ekspektasi atau harapan bahwa bersama dengan Yesus kehidupan mental badannya mereka akan dipuaskan. Padahal salah sangka. Mereka seharusnya mendengar khotbah Yesus dengan tujuan bahwa Yesus akan memberikan pengharapan-pengharapan yang kekal bukan secara temporeri, Pak. Inilah kasusnya yang luar biasa. Kadang-kadang kita di kehidupan kita sehari-hari, kehidupan sehari-hari begitu kita mendapatkan sesuatu, kita ingin mendapatkan lebih lagi ya. Timbul keinginan ya. Seperti juga bangsa Israel. Tidak pernah merasa puas. Tidak merasa puas. Ingin selalu lebih. Selalu ingin mendapatkan lebih. Ini suatu peringatan kepada kita. Kadang-kadang kita lupa. Iya, kadang-kadang kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Tuhan atas semua ciptaan. Mungkin saudara Situme yang bisa memberikan gambaran ini apa yang dimaksud dengan Tuhan atas semua ciptaan. Tadi sedikit menambahkan lagi untuk memberi makan yang lapar tadi. Ada dua poin penting yang bisa saya ambil adalah pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Di sini Yesus memperlihatkan, mempertunjukkan bahwa kasih itu aktif, bukan pasif. Haleluya. Ya, buktinya dia memberi makan. Pada saat murid-muridnya bilang, sudah mereka suruh pulang. Tapi Yesus bilang, jangan. Luar biasa. Kasih makan. Itulah kasih yang aktif. Ya, ada banyak sekarang kasih pasif. Cuman kasihan ya. Tapi tidak berbuat. Bagaimana bisa untuk mengangkat, memberi makan orang-orang yang apa? Mungkin berkekurangan pada saat itu. Jadi kasih itu aktif, bukan pasif. Bukan hanya di bibir. Kasihan ya. Tapi nggak ada tindakan nyata yang diberikan. Itu tambahan yang bisa kita berikan. Pemirsa, mari kita kabarkan pekabaran kesehatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Conference DKI Jakarta telah menetapkan bahwasanya mulai Februari awal tahun 2016 seluruh jemaat diharapkan menjangkau dunia orang-orang yang sedang turun berolahraga, baik itu di jalan yang ada program Car Free Day ataupun di taman-taman. Untuk apa? Berolahraga bersama, berkenalan, dan bukan itu saja, para dokter-dokter kita, perawat dan ahli kesehatan kita ajak untuk turun di lapangan mulai jam 6 pagi sampai jam 9. Ada baiknya juga jam 5:30 kita adakan doa subuh bersama-sama. Kemudian ketika kita turun di jalan, kita adakan pemeriksaan gratis. Kemudian kita adakan pesan-pesan sosial, kesehatan, anti kekerasan, anti merokok. Sehingga masyarakat di sekitar kita mengerti kita adalah kelompok yang cinta kesehatan. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk mengabarkan pekabaran kesehatan agar manusia boleh memiliki hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Ikuti dan jadikan rumah Anda, gereja Anda sebagai pusat pengharapan. Mengenai Tuhan atas semua ciptaan ini ada gambaran sedikit bagaimana Tuhan sewaktu Tuhan Yesus pergi dan kemudian murid-murid naik kapal, tiba-tiba pada jam 3 pagi Yesus datang ke mereka dan jalan di atas air. Dan salah satu yang mengherankan buat saya adalah waktu Simon Petrus ingin juga berjalan di atas air. Gimana pendapat saudara? Nah, ini sangat menarik pembahasan ini Pak Darwis ya. Nah, ketika pada waktu itu mereka melihat dari kejauhan ya, mereka melihat dari perahu, ada seseorang datang mendekat kepada mereka, lalu mereka berpikir, ini siapa ini? Hantukah? Siapakah? Ya, mereka lalu Yesus mengatakan, ini aku, katanya. Ini aku. Poin yang kita ambil di sini adalah bahwa
Tuhan, ya, dikatakan di sini, aku ini adalah punya arti bahwa aku ada bersamamu. Nah, dalam kehidupan kita, dalam gelombang kehidupan kita, kadang-kadang banyak problem, masalah, badai, ya. Ini aku ada bersama dengan kamu, jangan takut. Jangan takut katanya. Tapi kadang-kadang kita merasa takut. Oleh karena apa? Karena Tuhan yang mengendalikan semua isi dunia ini. Dia adalah pencipta dan dia adalah pemelihara. Luar biasa. Dia mencipta dan dia memeliharakan. Dan ini aku ada bersama kamu katanya. Yang saya menarik itu adalah keinginan Simon Petrus itu. Ya. Yang seperti saya uraikan tadi. Betul. Dia juga ingin seperti Yesus. Amin. Saudara, mungkin gambaran di kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi ada dua tipe manusia. Tipe pertama adalah orang yang tahu dan ingin tahu. Oh, oke. Nah, inilah tipe Petrus. Iya. Itulah sebabnya dalam korelasi pelajaran kita saat ini di dalam buku Matius 14 ayat 30, dia mau mencoba karena dia rasa dia adalah orang yang kuat, yang ahli strategi dalam orang yang disebut nelayan ya. Iya. Mengapa? Karena orang nelayan itu sudah setiap pagi, bangun pagi sudah Betul. kebiasaan, pekerjaan biasa. Benar. Inilah yang menjadi pelajaran yang pertama adalah jangan kita mencoba Allah dan kita harus sadari bahwa kita adalah manusia berdosa yang membutuhkan Allah. Itulah sebab dia katakan, tolonglah saya, Yesus. Yang kedua, tipe orang kedua. Oh, Orang yang tidak tahu dan tidak mau mencari tahu siapa pencipta kita. Kita lihat dalam rekomendasi dalam buku Mazmur 104. oke. Dikatakan bahwa Allah yang punya laut, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi dan manusia sekaligus include. Ya. Jadi di sini pelajaran bagi kita untuk zaman saat ini adalah mari kita merasa tidak tahu dan memohon kepada Allah, Tuhan berikan hikmat akal budi supaya kita bisa menjadi generasi-generasi untuk memberikan apa yang Yesus miliki dan teruskan kepada orang-orang yang belum tahu. Itu disebut dengan apa? Apostolos. Apostolos. Ya. Menjadi pemberita-pemberita Injil, kegabaran tentang Yesus yang Maha Tahu. Terima kasih. Haleluya, Pak. Ini kembali ke pelajaran mengenai hati orang munafik. Amin, Pak Darwis, luar biasa. Ini kembali kepada pelajaran minggu lalu mengenai orang Farisi yang dengan segala macam aturannya. Ya. Kalau kita lihat begini, luar biasa. Rupanya makan juga harus ada aturan, ya. Iya, betul. Dan seolah-olah pelanggaran itu menjadi lebih tinggi dari hukum Tuhan. Bagaimana ini, Pak? Kok bisa sampai terjadi demikian? Terima kasih. Jadi di sini ada yang disebut dengan kenajisan lahiriah. Oke. Kenajisan lahiriah. Shalom para pemirsa. Ini luar biasa, perlu kita ketahui. Bahwa tradisi-tradisi, ciptaan-ciptaan, culture atau budaya manusia inilah yang diangkat. Bukan hukum kealahan. Ini kekelemahan dari orang Farisi dan orang-orang pada zaman Yesus. Jadi mereka tidak tahu rekomendasi keilahian. Mereka mencoba mempraktekkan itu seolah-olah mereka tahu secara 100%. Nah, ini yang Yesus pangkas di dalam rekomendasi di bawah, bahwa kita semua jika tidak berhati-hati memiliki kecenderungan untuk melihat kesalahan orang lain yang sama dan tidak dapat melihat kesalahan kita sendiri. Kadang-kadang, Pak, kita lebih cepat menilai orang lain. Amin, Pak Darwis, luar biasa. Melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan kita sendiri. Kadang-kadang kesalahan kita sebetulnya jauh lebih besar dari kesalahan orang lain. Nah, ini yang masalah yang harus coba kita perbaiki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Pak Darwis. Kemudian ini mengenai remah-remah di atas meja, Saudara Situmeang. Saya sedikit agak tergugah ini. Bagaimana Yesus sepertinya mengecewakan si ibu orang Kanaan ini, sepertinya kurang memperdulikan, Tetapi di akhirnya dia mengatakan iman ibu ini seorang yang luar biasa. Sepertinya Tuhan memberikan ujian kepada ibu. Gimana Pak Situmeang? Terima kasih Pak Darwis. Salam. Jadi poin di sini adalah menarik sekali ya. Kenapa seperti itu? Ya, di era itu, di zaman itu, bahwa orang Yahudi itu menyebut orang-orang di luar suku bangsanya itu adalah hina.
orang yang hina. Iya. Ini mohon maaf ini kata-kata yang cukup keras ini Iya. ya. Sepertinya tidak pantas. Tidak ya. pantas kita ucapkan. Iya. Ya. Paling hina dan paling buruk lah itu ya di mata orang Yahudi. Iya. Sehingga sebenarnya ini poin pentingnya adalah Yesus ingin memberi pelajaran ya bahwa perempuan Kanaan itu Yang merasa yang merasa rendah itu bagi Yesus imannya lah yang lebih tinggi daripada orang-orang Yahudi itu. Waduh, seolah-olah kita jangan pakai jas ke gereja. Iya. Kita harus pakai jas. Amin. Betul. Tetapi Jadi perlu luar biasa. iman iya. yang bagaimana. Jadi yang jangan kita- menganggap bahwa kita ini eksklusif sebagai Oke. umat-umat Tuhan. Jangan eksklusif memandang orang lain. Anda ini adalah orang-orang yang tidak masuk hitungan. Nggak boleh seperti ini. Ini prinsip yang mau diberikan oleh Tuhan bahwa ingin mengangkat harkat martabat orang itu. Ya. Jangan kita merendahkan orang. Karena- Jangan melihat dari bentuk fisiknya. Jangan melihat dari sukunya, apapun budayanya, rasnya. Jangan lihat di situ. Iya. Karena Tuhan untuk semua Tuhan untuk semua bangsa, untuk semua manusia. luar biasa. Saudara-saudara, pada pelajaran berikutnya dikatakan Tuhan orang bukan Yahudi. Iya. Tuhan bukan untuk orang Iya, Yahudi. betul. Di sini dikisahkan Iya. memberi makan kembali ya Iya, betul. 4.000 orang. Mungkin Pak Andri Kaunang memberikan keterangan lebih jelas mengenai Oke. tujuan dari Terima kasih para pemirsa. Mari kita melihat di dalam buku yang luar biasa ini, Alkitab ya. Ya. Di dalam buku Amos 9 ayat 7, referensi pertama ya. Ya. Amos 9 ayat 7. Saya akan bacakan secara pelan dan keras. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku? Yesus melihat bahwa bukan mikronya, tetapi makronya yang Yesus lihat ya dalam bahasa ekonomi ya. Ya. Yesus melihat bahwa bukan saja Yahudi atau Israel yang menjadi umat yang sisa, tetapi Ethiopia dan hai orang Israel, demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir. Ya. Dan di dalam buku Amsal dan Mazmur dikatakan, Tuhan memberikan hujan bagi orang fasik dan orang-orang benar. Artinya bahwa Allah memberikan opportunity, kesempatan kepada semua manusia. Karena dikatakan oleh Yesus dalam buku Roma, aku datang bukan orang benar, tetapi orang-orang berdosa. Ini dulu Pak, Ya. rekomendasi yang begitu baik dan luar biasa. Wah, terima kasih Pak Ya. Kaunang. Pemirsa, Departemen Komunikasi Conference DKI Jakarta mempunyai suatu strategi dan rencana kerja yang baik dan mengajak seluruh jemaat untuk mendukungnya. Bagaimana kita menolong seluruh departemen yang ada di gereja kita menjangkau dunia. Gunakan dan manfaatkan media bersama JAMS, Jakarta Adventist Media Center. Kita rindu mencari banyak personel-personel yang terpanggil, yang mau dilatih untuk menggunakan media. Apakah itu televisi, radio, internet. Kami berharap semua kita yang menyaksikan siaran ini boleh memilih pelayanan penginjilan apa yang akan saya lakukan di tahun 2016. Jika Anda terpanggil untuk terlibat dalam media, apakah radio, televisi, maupun internet, daftarkan diri Anda. Kita sudah buat jadwal pelatihan secara wilayah. Tanyakan pimpinan Anda kapan itu. Karena melalui program penginjilan di media, dalam waktu dekat, kita akan membuat film yang boleh diputar di televisi, ditayangkan di Hope Channel Indonesia, bahkan layar lebar sekalipun ya, tanggal 25 Desember kalau Tuhan berkehendak, kita akan jangkau orang-orang yang suka menonton itu untuk melihat kabar baik di akhir zaman yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Maukah Anda ikut terlibat dalam menginjil melalui media? Jikalau Anda mau, segera daftarkan diri Anda kepada para pemimpin komunikasi dan pendeta di jemaat Anda. Tuhan memberkati.
Jadi kalau kita boleh kira-kira memberi kesimpulan Ya. dari diskusi kita pada Amin, Pak pelajaran mengenai Tuhan, orang Yahudi dan bangsa Oke. lain. Apa rekomendasi dari Oke, Pak? terima kasih Pak Darwis. Jadi poin yang bisa kita ambil dari pelajaran ini sangat menarik. Yang pertama bisa kita ambil adalah bahwa Yesus itu mengajak semua orang untuk keluar dari zona nyamannya. Oh, oke. Amin. Untuk datang kepada siapa? Terang sesungguhnya. Kadang-kadang kita menganggap kita sudah benar, kita sudah suci, kita sudah kudus menurut rasional kita. Amin. Tapi kadang-kadang menurut Tuhan itu belum pas. Oleh karena ada apa? Ya masih ada kesombongan diri yang dalam diri kita. Saya lebih suci dari Anda. Ini poin yang mau Tuhan ajarkan. Sebagaimana bangsa Yahudi dulu mereka ingin mengajarkan itu. Jangan menganggap bahwa engkau umat pilihan. Dan itu menjadi kesombongan. Kesempatan semua sama. Potensi semua sama. Tapi siapa yang bisa memanfaatkan potensi kesempatan itu. Dan itulah yang Tuhan akan apa? Tuhan panggil. Terima kasih. Ada mungkin kesimpulan yang tambahan dari Pak Andri Kauna? Silakan, Oke, Pak. shalom para pemirsa, luar biasa. Saya sangat mencintai saudara dari suku Batak, suku Palembang, suku Padang, suku Jawa Tengah, suku Flores, Flobamora, Minahasa maupun Ujung Pandang dan suku-suku lain yang ada di seantero Indonesia yang luar biasa ini. Mengapa? Karena kita ini adalah hasil ciptaan Allah. Amin. Mari kita tingkatkan belas kasihan, keramah tamahan, Terima kasih. saling mensupport, saling mendukung, bersatu untuk memasyurkan betapa besarnya kuasa Allah, Yahweh, yang disebut dengan kasih yang luar biasa adalah kasih agape, ya. Kasih agape yang tidak bisa ditandingi oleh kasih-kasih yang lain antara lain eros dan sebagainya. Ingat, kitong semua bersaudara, mari kita tingkatkan iman untuk percaya kepada Allah. Amin. Yang sudah menciptakan saya dan saudara. Tingkatkan belas kasihan dan lain-lain. Terima kasih. Ya, haleluya. Terima kasih. Shalom Pak. Pak Darwis. Terima kasih. Salut, terima kasih Pak Darwis. Demikian pemirsa diskusi kita pada saat ini. Kita setelah selesai membahas pendalaman Alkitab dari pelajaran sekolah Sabat. Mudah-mudahan ini membawa makna kepada kita semua. Dan memberikan kehidupan kita lebih baik dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Sebelum kami akhiri, sebaiknya kita berdoa, Pak. Silakan Pak, situnya kita berdoa. Pemirsa, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan. Kami bersyukur, berterima kasih kehadirat-Mu ya Tuhan, atas satu kesempatan yang baik ini. Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami bersama-sama mempelajari akan kebenaran firman Tuhan melalui diskusi sekolah Sabat. Ya Tuhan, biarlah dengan pelajaran ini kami dapat mengambil pelajaran yang baik. Bagaimana kasih Tuhan itu kepada semua orang dan tidak membeda-bedakan suku, bangsa, dan agama. Ya Tuhan, biarlah pelajaran ini mengambil bahagian dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.